Dor, hai guys, balik lagi bersama gue. Kali ini kita masih di edisi menjelang peringatan pemberontakan G30S PKI. Jadi edisi kali ini gue main ke Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Museum ini adalah kediaman Jenderal Ahmad Yani ketika peristiwa G30S terjadi. Museum ini lokasinya di daerah Menteng juga ya, sama kayak museum yang sebelumnya, Jenderal Nasution. Setelah kita masuk, nanti akan diarahkan untuk lurus ke arah pos. Di situ kita harus mengisi buku tamu. Jadi ini adalah tempat masuk kita nanti. Di sebelah sana adalah buat ngisi buku tamu. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih lihat juga koleksi mobil Jenderal Ahmad Yani, Chevrolet Impala. Kita lihat dari berbagai sisi ya. Soalnya ini mobil ditempatin spesial di ruang kaca. Ini adalah mobil keluaran tahun 1962 ya, kalau gua baca di Google. Oke, begini penampilannya, klasik dan sangat bersejarah. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam museumnya ya. Tapi kalian harus ingat, di sini harus buka alas kaki, jadi nggak boleh pakai sepatu atau sendal. Ditaruh sini, di depan sini. Hal pertama yang kita temukan setelah masuk ke dalam adalah laporan penemuan jenazah para pahlawan revolusi. Ini ketikannya masih ejaan zaman dulu ya. Terus kita lihat di sebelahnya lagi ada foto-foto dari ibu-ibu Persit ya. Di sini banyak foto-foto istri dari mendiang Jenderal Ahmad Yani yang sedang melakukan kegiatan. Tapi lebih banyak didominasi oleh foto dari istri Jenderal Ahmad Yani. Lalu di sebelahnya ada foto-foto Jenderal Ahmad Yani ketika berkunjung ke Manado dan ke Timor. Di sini ada juga petikan pidato dari beliau ya saat di sana. Lalu di sebelahnya lagi ada foto rekonstruksi dari penculikan dan penembakan terhadap Jenderal Ahmad Yani. Di rekonstruksi ini sama seperti yang diceritakan di filmnya ya. Untuk di sebelahnya lagi ada situasi kediaman para pahlawan revolusi setelah penyerangan gerombolan G30S PKI. Lalu foto di bawahnya adalah foto kediaman para jenderal sesaat setelah peristiwa G30S terjadi. Ini adalah foto-foto dari kediaman kelima jenderal yang menjadi korban ya. Terus kita beranjak ke sebelah kanannya lagi. Di sini adalah foto-foto yang paling mengharukan ya. Karena ini adalah foto setelah ditemukannya jenazah dan hendak diangkat. Jenazah dari para pahlawan diangkat, disaksikan oleh Maijen Soeharto saat itu. Dan di bawah ini adalah foto-foto para jenazah pahlawan revolusi ketika diangkat. Ini adalah foto-foto yang kalau kita lihat itu kayak refleksi nasionalisme jadi semakin besar ya. Kalau gue pribadi gitu, momen haru. Kalau misalnya kalian agak nggak kuat lihat, jangan terlalu lama dilihatnya. Kita pindah aja ke samping. Di sini adalah upacara pemakaman para pahlawan revolusi di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kita pindah lagi. Di sini adalah foto-foto HUT Kodam 6 Siliwangi di lapangan Gedung Sate, Bandung. Di sini yang hadir ada Jenderal Yani, ada Jenderal Soeharto, dan lain-lain. Lalu kita beranjak ke sebelahnya lagi. Di situ ada artikel tentang Jenderal Ahmad Yani dalam menumpas PRRI yang ada di Padang dan sekitarnya ya. Ini operasi 17 Agustus. Operasi penumpasan pemberontakan PRRI. Lalu kita ke seberangnya dulu. Di sini ada kunjungan Jenderal Yani ke Yugoslavia. Waktu itu masih Yugoslavia ya, sekarang udah terpecah.
Oh iya, karena konsep gue kali ini virtual room tour, jadi gue jelasin semuanya secara singkat ya. Jadi nggak gue skip terlalu banyak. Oke, kita pindah ke sebelahnya lagi. Di sebelahnya adalah foto-foto kunjungan Jenderal Yani juga ke daerah Rusia, ke negara Rusia, Filipina, dan Vietnam. Di sini bisa dilihat ada penyambutan militer juga, terus pembicaraan dengan diplomat dan tokoh militer di ketiga negara itu. Ini adalah kegiatan Legend Yani ya, dalam peresmian transmigrasi. Oke, lalu ini adalah operasi penumpasan DI-TII di Magelang. Di mana secara singkatnya Kartosuwiryo waktu itu ditangkap dan akhirnya dihukum mati ya, ditembak. Ini penyerahan kota Magelang tahun 1949 dari pihak Belanda, diwakili oleh Letkol Ahmad Yani. Waktu itu Jenderal Yani masih berpangkat Letkol. Dan ini adalah perpindahan Letkol Yani dari Tegal ke Jakarta tahun 1956 beserta keluarga ya. Ini Pak Yani. Dan ini adalah istri dan anak-anak beliau. Dan ini adalah riwayat singkat dari Jenderal Ahmad Yani. Di riwayat singkat ini ada juga daftar anak-anak beliau, 8 orang. Dengan orang tua, nama ayah dan ibu ada juga. Pendidikan militer, pendidikan sekolah gitu ada juga, pengalaman militer. Dan riwayat kepangkatan dan jabatan ada juga di sini. Riwayat pengalaman tempur juga ada. Dan di bawahnya lagi foto keluarga besar Jenderal Yani, istri dan anak-anak beliau di sini. Lalu kita ke sebelahnya. Di sini ada foto-foto penyerahan kediaman Jenderal Yani kepada negara ya. Dan peresmian pembukaan museum ini oleh Jenderal Soeharto pada tahun 1966. Jadi seperti yang kita tahu, keluarga Jenderal Yani setelah kejadian G30 SPKI langsung pindah ya dari kediaman ini yang sekarang jadi museum ini, dan langsung menyerahkan kepada negara. Oke, habis ini kita akan masuk lewat pintu belakang ya ke dalam ruang tengahnya. Tapi sebelum itu kita akan melewati kamar mandi di sebelah dari ruang pameran tadi. Oh iya, pasukan Cakrabirawa waktu itu masuknya lewat pintu belakang yang tadi gue masuk ya, yang dicopot alas kaki itu. Mereka masuk dari situ dan ke arah sini. Ini adalah dapur dari rumah ini. Dan mereka masuk nanti lewat sini, di mana jenazah Jenderal Ahmad Yani diseret dari dalam keluar lewat pintu ini. Ini ada bekas peluru ya, masih ada bekas tembakan pada saat kejadian 65 itu. Oke, sekarang kita udah di dalam nih. Ini adalah ruang tengah ya, bisa dibilang. Di sebelah kamar dari Jenderal Yani. Di sini banyak koleksi foto-foto Jenderal Yani, dan kebetulan ya pada saat gue dateng itu lagi rame. Ada syuting juga dari TV ini tuh. Lalu di sini ada juga minibar di rumah Jenderal Yani ya. Dan di sebelahnya ini adalah kamar dari Jenderal Yani. Ntar gue kasih lihat. Ini kita lihat foto-foto dulu. Sayangnya di kamar Jenderal Yani dan kamar anak-anaknya ini kita nggak boleh ngambil video atau foto. Boleh sih kalau misalnya kita dapat izin dari, gue nggak tahu ya, mungkin kita harus kayak TV gitu, mungkin bisa izin ke
keluarga dengan tembusan ke TNI juga nggak ngerti gue. Karena gue memang nggak minta izin. Karena dibilang nggak boleh, ya udah. Di sini ada beberapa bekas peluru ya. Kita bisa lihat nih yang dikasih tanda panah itu ada bekas peluru, dan tadi yang di lukisan ada bekas peluru, dan di sini adalah tempat meninggalnya Jenderal Ahmad Yani dan diseret ke pintu tadi. Dari sini diseret ke pintu tadi, terus keluar lewat pintu belakang. Jenderal Yani, seperti yang gua tanya ke orang yang ada di sini, itu ditembak 8 kali. Yang 5 yang bersarang ke tubuhnya, terus yang 3 itu yang tadi ke lukisan dan ke kaca ya, kalau gua nggak salah ya. Kalau salah gua minta maaf. Ini adalah TV pembelian Ahmad Yani saat kunjungan ke Jepang ya. Di sini juga ada koleksi gading gajah dan foto Jenderal Pahlawan Revolusi. Ada Maijen Suprapto, Jenderal MT Haryono, dan Jenderal S. Parman. Dan ada plakat piagam-piagam penghargaan juga di sini. Tepat di sebelahnya kita akan menemukan meja makan yang selalu digunakan oleh Jenderal Yani dan keluarganya untuk makan bersama ya. Ini adalah meja makan yang sama dengan meja makan tahun 1965. Di sini juga kita dapat menemukan foto dari anak-anak beliau saat sudah dewasa ya. Ini komplit 8 dari anak beliau. Dan ada foto-foto lagi sama lambang Akademi Militer tahun 1982. Yang ini udah pasti menyusul ya, bukan barang original dari rumah ini ketika peristiwa terjadi. Ini adalah foto Letkol Yani ketika itu masih berpangkat Letkol. Lalu kita pergi ke ruangan sebelahnya. Di sini kita bisa melihat plakat penyerahan rumah beserta isinya ya kepada TNI AD yang diserahkan oleh istri dari mendiang Jenderal Ahmad Yani. Lalu di sini ada lukisan Jenderal Yani ketika masih berpangkat Mayor Jenderal. Dan di bawahnya ada juga beberapa kenang-kenangan ya, kayak reok Ponorogo, replikanya tapi. Dan ini adalah kenang-kenangan dari TNI Angkatan Laut. Lalu di sebelahnya lagi ada lukisan subuh yang berdarah, yaitu lukisan yang menggambarkan peristiwa dini hari menjelang pagi pada tanggal 1 Oktober 1965. Oke, kita ngelihat yang di sebelah kanannya lagi. Ini adalah foto Jenderal Yani sebagai warga kehormatan RPKAD di HUT RPKAD. Lalu ada foto beliau dengan Presiden Soekarno. Dan ini adalah koleksi-koleksi dari Kedutaan Besar Rusia dan Kedutaan Besar Polandia. Dan di bawahnya juga banyak dari kedutaan besar negara-negara lain ya. Lalu ada foto dari siswa sekolah komando di Amerika ya tahun 1955 ketika Jenderal Yani mengikuti kursus komando di sana. Ini adalah koleksi dari Jenderal Suhadi dan souvenir yang diberikan pada Jenderal Ahmad Yani oleh para kolega dan tamu-tamu beliau. Lalu lukisan ini adalah lukisan samudra yang diberikan oleh ipar Jenderal Ahmad Yani, yaitu Bapak Sumadi. Kita pindah ke sisi sebelah satunya. Di sini adalah ruang tamu khusus yang biasa dipakai menerima tamu-tamu spesial ya, tamu-tamu khusus oleh Jenderal Ahmad Yani. Lalu di sini ada lukisan Jenderal Yani dengan piagam-piagam di bawahnya dan ada patung Jenderal Ahmad Yani juga ya. Tadi di sebelah yang sangat menarik perhatian adalah harimau benggala dari India.
Ini kayaknya bukan replika ya, ini adalah harimau yang diawetkan. Karena penasaran, gue coba masuk buat ngelihat dari sisi sampingnya. Ini harimaunya gede banget loh. Coba kita lihat dari samping ya. Di sini ada lukisan juga. Dan ada patung Jenderal Yani juga ya. Miniatur patung. Oke, kita lihat lagi sosok harimau yang diawetin ini ya. Ini gede banget loh. Soalnya harimau benggala ini harimau terbesar kedua ya spesiesnya, di bawah harimau Siberia. Di museum ini ada 2 koleksi harimau. Yang satunya nanti di sebelah sana gue kasih lihat. Nih sebagai perbandingan tuh sama tangan gue. Dan di situ ada akuarium sama foto Jenderal Yani ya. Kayaknya kalau akuarium itu baru deh, bukan dari tahun 65. Dan ini adalah torso Jenderal Yani ya, terbuat dari perunggu yang tadi. Dan ini adalah naskah timbang negara. Jadi kayak semacam surat serah terima dari keluarga Ahmad Yani kepada pihak TNI ya, pihak ABRI waktu itu, yang diterima oleh Jenderal Soeharto. Oke, sekarang kita ke ruangan sebelahnya lagi. Di sini ada foto Jenderal Ahmad Yani ya. Dan di sebelahnya ada koleksi-koleksi kayak miniatur patung lagi sama piagam-piagam lagi. Dan ini yang menarik ya. Ada gading gajah yang sama seperti yang di Museum Jenderal A.H. Nasution. Dari Kongo juga nih, Brigade Garuda 3. Mungkin waktu itu kenang-kenang gadingnya banyak ya. Terus yang hadir dapat satu-satu. Dan ini juga piagam-piagam lain. Sama ada model rumah tradisional Minang. Ini kayaknya pemberian dari suku Minang ya, perwakilan suku Minang. Ini mahkota samurai, busur dan anak panah. Pemberian seorang teman Jenderal Yani. Di bawahnya tombak, tongkat kayu, dan senjata-senjata tradisional ya. Ini juga tombak dan tongkat. Dan di sebelah kanan itu adalah harimau Sumatera ya, yang tadi gue bilang ukurannya lebih kecil, harimau yang diawetkan. Ini adalah ruangan tunggu, ruang tunggu. Di sini ada keterangannya nih di bawah. Mungkin dulu ruangan ini digunakan sebagai tempat para tamu ya, yang ingin bertemu Jenderal Yani menunggu di ruangan ini. Karena persis di sebelah kirinya itu adalah ruang ajudan Jenderal Yani. Jadi sangat mungkin nunggunya di sini, terus bikin laporan di tempat yang ajudan tadi. Ini adalah harimau pemberian dari keluarga Dr. Budi Susanto, dokter keluarga Jenderal Yani, harimau Sumatera. Kasihan ya kalau ngeliat yang diawetin gini. Tapi kan dulu boleh, dulu belum seperti sekarang ya, untuk undang-undang tentang tentang binatang yang dilindungi, satwa yang dilindungi. Kan kalau misalnya punya izin khusus boleh aja sebenarnya. Tapi nggak tahu ya kalau untuk diawetkan gini masih boleh nggak. Nah, ini adalah ruangan ajudan Jenderal Yani. Jadi di sini mungkin kalau misalnya ada tamu atau ada janji, di sini bikin ininya gitu, ngisi daftar tamunya. Terus di sebelah yang tadi ruang tunggu adalah tempat nunggunya. Ini ada foto-foto menteri kabinet ya, Wikora, sama foto-foto Jenderal Yani saat masih aktif. Terus di sini juga ada kayak koleksi buku-buku yang dulu dibaca Jenderal Yani semasa hidupnya. Tapi di sini koleksinya sebagian ya, nggak semua koleksi bukunya
taruh di sini. Mungkin sebagian dibawa pulang oleh keluarga yang benar-benar sangat sangat memorial gitu. Mungkin dibawa sama pihak keluarga. Dan di sini ada tanda pangkat yang digunakan Jenderal Yani, yang pernah digunakan. Ini adalah tanda pangkat yang real ya, yang benar pernah dipakai. Tanda pangkat dan medali kehormatan ya, sama di bawahnya tongkat komando. Nah, ini sebagian koleksi buku dari Jenderal Yani. Nanti setelah ini gue mau ngasih lihat juga di luar itu ada tempat buat nunggu ya, ada 2 tempat buat nunggu. Di sebelah pintu, ruang pendaftaran kita ngisi buku tamu, dan di dekat parkiran motor. Sebelumnya ini adalah lambang-lambang dari berbagai kesatuan ya. Oke, yuk kita keluar sekarang. Kita keluarnya lewat tempat yang tadi lagi ya. Ini adalah tempat yang bersejarah juga ya. Tempat Jenderal Yani diseret keluar dan diangkut menuju ke Lubang Buaya. Ini adalah pintu kita masuk, dan sekarang pintu keluar juga lewat sini. Karena cuma satu akses yang dibuka. Oke, itu aja ya buat room tour suasana Museum Jenderal Ahmad Yani. Sekarang gue mau ngasih lihat tempat yang tadi gue bilang. Nah, ini kan yang tadi, yang tempat duduk-duduk pertama di dekat mobil tadi tuh. Yang kedua adanya di sini, dekat parkiran motor. Jadi pengunjung bisa santai dan duduk-duduk di sini karena atasnya juga adem. Ada tanaman-tanamannya. Oke guys, gitu aja ya buat video kali ini. Terima kasih kalian udah nyimak. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.